Hi everyone, kita jumpa lagi dalam Crazy Gang Club. Nah, kali ini saya ingin ngomongin sesuatu, satu kata yang cukup akrab di tengah kita sekarang ini dan juga satu kata yang trending, bisa dibilang trending, ya, trending untuk kalangan intelektual dan mereka yang well educated. Kata itu adalah perubahan, changes, a change. Jadi kata ini begitu populer karena saat-saat ini nih orang sedang menggalakkan bagaimana kita harus bisa berubah, bagaimana kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, bagaimana kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi inline dengan kemana dunia sedang menuju, ya. Dan itu suatu hal yang sangat menarik gitu karena banyak perusahaan, banyak orang-orang motivator, bahkan pemerintah negara-negara, intelektual, milenial, semuanya kepingin ngomongin itu yang namanya perubahan gitu loh. Misalnya gerakan-gerakan perempuan, women empowerment movement, Me Too, hal-hal seperti itu semuanya menggalakkan perubahan untuk persamaan hak, untuk perubahan gaya hidup, kemudian gaya hidup itu kita supaya bagaimana kita lebih sehat, juga gaya hidup kita yang ramah lingkungan, semuanya lagi happening banget, lagi hot banget gitu saat ini. Nah, tapi ada satu hal yang saya lihat gitu lah ya, bahwa di tengah maraknya coronavirus ini, ya, masih hot-hotnya, benar-benar hal itu buat saya terjadi gitu ya. Karena menurut saya dengan adanya coronavirus ini, itu alam semesta seakan-akan memaksa kita untuk berubah lebih drastis. Jadi bayangkan aja berapa banyak negara yang lockdown, kayak berapa banyak negara yang menutup diri atau meminta setiap rakyatnya bekerja dari rumah. Itu bukan hanya sekedar penyebaran virus, tapi dari hal kita lihat alam sendiri. Dari alam sendiri itu adalah hal positif. Kenapa? Polusi berkurang, sudah pasti. Polusi berkurang. Kemudian sepertinya bumi bisa sedikit beristirahat karena selama ini bumi itu bekerja keras untuk mengakomodir apa yang menjadi goal kita, keinginan kita, segala sesuatu yang menjadi cita-cita kita gitu. Jadi ya itulah kira-kira jadinya. Nah, kita lihat gimana di belakang saya sekarang ini lockdown di kota Colombo dan sepi ya. Colombo adalah salah satu negara, salah satu kota yang punya tingkat polusi tertinggi di dunia karena mereka semua transportasinya berdasarkan transportasi darat, dalam arti tidak ada jaringan rel kereta yang memadai. Ada dan cukup banyak tapi tidak memadai, jadi ada daerah-daerah yang tidak dilewati oleh kereta tersebut. Pertama, terus kedua, transportasi umum andalan di sini adalah bis, tuk-tuk atau bajai yang kita kenal di Indonesia, bis atau tuk-tuk. Kemudian yang ketiga ya kendaraan yang kita katakan taksi online lah, seperti Uber, Grab ya. Uber masih ada di Sri Lanka. Tidak ada Grab, tapi mereka punya lokal namanya Pikmi. Kemudian ada Kangaroo Cab dan ada beberapa yang kecil lagi, tapi dua yang mendominasi adalah Pikmi dan Uber. Sedangkan Kangaroo Cab lebih ke transportasi agak sedikit jarak jauh ke luar kota, misalnya ke airport, ke kota-kota lain di luar Colombo. Nah, itu sangat membantu sekali karena apa? Memang masih ada 1-2 orang, seperti berita kemarin dikatakan bahwa 33 orang ditangkap karena melanggar lockdown ini. Mereka nekat. Nah, seperti ini saya juga lihat ada sebuah mobil. Kita nggak tahu kadang-kadang tujuan mereka apa ya. Kadang-kadang memang mereka mungkin ada kebutuhan yang mendesak, emergency, ke rumah sakit, ke kantor polisi. Ya, seperti mobil ini kita kurang tahu. Tapi kemarin ada orang yang saya lihat di belakang saya ada bank dan dia datang pergi ambil uang ke bank. Menurut saya sih hal itu juga nggak masuk akal ya. Ketika semua tutup, dia butuh uang untuk apa? Atau mungkin dia mau pergi ke luar negeri, saya juga kurang tahu. Tapi itulah yang membuat bumi beristirahat, tidak menyerap langit. Lapisan ozon itu akan diperbaiki dengan sendirinya karena alam itu ciptaan Tuhan dan akan perbaiki misalnya. Nah, kembali lagi ke perubahan ya. Jadi begini,
Bumi selama ribuan tahun sudah berusaha berubah setiap hari, mengakomodir setiap mimpi-mimpi kita, setiap teknologi-teknologi baru yang kita ciptakan ya. Bumi itu luar biasa dan dia tetap berubah setiap hari. Tapi kita juga kadang-kadang berubahnya semau-mau kita. Nah, kenapa saya cerita mengenai perubahan ini? Karena zaman sekarang orang melakukan perubahan, tapi kadang-kadang kita sendiri takut dengan perubahan. Oke, sebagai contoh ketika kita kerja aja kadang-kadang mungkin kita orang baru, punya otoritas, kita ingin membawa perubahan loh. Tapi banyak tantangan yang kita alami seperti misalnya para karyawan-karyawan yang sudah lebih lama bekerja di perusahaan akan mengatakan, ini sudah tradisi seperti ini sudah tradisi kita selalu melakukan dengan cara begini. Nah, hal itu sedikit bukan menghambat, ya sedikit ya menghambat perubahan. Tapi itulah yang sekarang kita belajar gitu. Dengan coronavirus ini, bumi memaksa kita berubah. Okay? Seringkali kita bilang, ini sudah tradisi lah, industri nggak apa-apa gitu loh. Kendaraan biasa tidak apa-apa gitu loh, tidak perlu harus selalu mobil listrik gitu ya. Tapi dengan adanya coronavirus ini, bumi memaksa kita berubah. Merubah kebiasaan-kebiasaan kita, merubah pola pikir kita yang tadinya kita kerja langsung, kemudian kita sekarang harus kerja dari rumah, dan itu bukan hal yang gampang buat setiap orang. Gitu. Jadi ada banyak hal yang berubah. Kemudian apalagi yang berubah? Pola kita dalam makan dan berbelanja, karena kita nggak bisa gampang yang keluar sembarangan setiap hari, jadi agak sulit gitu ya. Jadi kita juga harus mengatur ketika kita udah belanja, oke ini untuk sekian hari. Kadang-kadang kalau saya sendiri, saya nggak tahu gitu, saya belanja aja yang nggak tahu itu butuh seminggu, 10 hari, 12 hari atau 14 hari gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Sepertinya tadi barusan yang lewat tuh Uber Eats atau delivery makanan sesuatu lah, nggak apa-apa, kasihan juga orang nggak makan. Itu mereka kelaparan mungkin. Ini ada sekitar 2-3 tempat dari saya adalah rumah duta besar Jepang untuk Sri Lanka. Jadi mungkin seperti tadi berhenti di depan situ gitu. Nah, lalu kembali ke perubahan tadi. Itulah yang dibilang banyak yang berubah dari hidup kita. Kita harus belajar lebih sehat. Kita belajar untuk mencuci tangan, belajar untuk berhati-hati, nggak sembarangan megang barang-barang kotor gitu loh. Jadi memang sepertinya kadang orang bilang di zaman dulu itu paranoid gitu loh, tapi sebenarnya sekarang kita sadar, saya juga sadar bahwa itu hal yang baik. Jadi perubahan itu, kita nggak boleh takut akan perubahan, itu yang paling pasti. Terutama ketika kita berubah untuk ke arah yang lebih baik ya, baik itu dalam hidup sehari-hari kita, dalam kita bekerja, karakter kita bahkan. Kalau kita bisa berubah menjadi lebih baik, kenapa enggak gitu loh. Itu hal-hal yang nggak jadi masalah gitu loh sebenarnya, karena apa, itu baik buat kita. Jadi ingat, berubah dalam kehidupan sehari-hari, pola hidup, pola makan, kemudian cara kita bekerja, pola pikir kita ya, semuanya kita berubah dan cara kita memperlakukan orang, cara kita memperlakukan bumi ini, semuanya kita harus berubah. Dan intinya, orang yang bisa beradaptasi ke arah yang baik, mereka nggak akan kehilangan tempat di masyarakat, di karir, di muka bumi ini. Jadi jadilah orang yang bisa berubah ke arah yang lebih baik. Jangan takut akan perubahan. This is Crazy Gang Club.